Halo Sobat AKT, bertemu lagi di channel Apakah Kamu Tahu? Di video kali ini, apakah kamu tahu akan membahas tentang Intelligent Quotient atau IQ nih? FYI, apakah kamu tahu apa sih itu IQ? Sebagian dari kita mungkin udah gak asing lagi dengan kata IQ. Namun sebenarnya IQ itu apa sih? Intelligent Quotient atau IQ adalah kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Tingkat IQ seseorang juga bisa dikategorikan dengan beberapa macam loh Sobat AKT. Di angka 70 hingga 79 merupakan batas fungsi intelektual seseorang. 80 hingga 89 merupakan rata-rata yang rendah. 90 hingga 109 dikategorikan sebagai rata-rata. 110 hingga 119 dikategorikan rata-rata yang tinggi. 120 hingga 129 dikategorikan di atas rata-rata. Nah, ketika di atas 130, maka orang ini dikategorikan cerdas. Apalagi kalau IQ-nya 200 nih Sobat AKT, maka orang itu dikategorikan sebagai super jenius atau di atas kemampuan orang-orang biasa. Kalau kamu ditanya tentang siapa sih orang dengan IQ tertinggi, pasti yang terlintas pertama kali di pikiranmu adalah Albert Einstein, bukan? Apakah kamu tahu, meskipun Albert Einstein terkenal sangat jenius, bahkan banyak diperbincangkan karena kejeniusannya dengan berbagai karya yang ia hasilkan, ternyata jika dilihat dari skor Intelligent Quotient, Einstein bukanlah yang tertinggi loh. Ada banyak orang-orang yang IQ-nya jauh di atas Einstein. Hanya saja mereka mungkin tidak terkenal atau bahkan dari Sobat AKT tidak ada yang mengira nih kalau orang ini ternyata IQ-nya luar biasa. Meski bukan satu-satunya indikator kecerdasan, IQ dinilai dapat memberitahu kemampuan seseorang dalam menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, ataupun daya tangkapnya dalam belajar. Skor IQ dari Albert Einstein adalah 160 hingga 190. Dengan skor demikian, Einstein dikategorikan sebagai super jenius loh. Namun ternyata di balik itu semua, ada banyak orang yang IQ-nya di atas Einstein. Lalu siapa aja ya mereka? Ini dia 5 orang dengan IQ tertinggi di dunia versi AKT. Yang pertama, Aynan Kelestekauly. Aynan adalah seorang jenius asal Singapura yang memiliki skor IQ tertinggi di dunia, yaitu 263. Aynan Kelestekauly asal Singapura ini berhasil memberikan kuliah umumnya pada usia 6 tahun loh. Tidak hanya itu, pada usianya menginjak 7 tahun 1 bulan, ia mampu lulus kimia GCSE dan belajar kimia di tingkat tersier pada Politeknik Singapura. Di usia 12 tahun, ia mampu mencetak film pertamanya yang ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Vilnius dan akhirnya menyutradarai filmnya sendiri. Putra dari Valentine Kauly dan Syahidah Osman ini sudah dapat berjalan kaki pada usia yang menginjak 6 bulan loh. Selain itu, dia juga bisa menyusun kalimat kompleks pada ulang tahunnya yang pertama. Widih, luar biasa sekali bukan sahabat AKT? Yang kedua, William James Sidis. William James Sidis dengan skor IQ 250 hingga 300, ia lahir di New York, Amerika Serikat pada tahun 1899. William James Sidis menjadi berita utama pada awal abad ke-20 sebagai anak ajaib dengan kecerdasan yang luar biasa. William juga merupakan tokoh Amerika Serikat yang dikenal dengan kecerdasannya yang tinggi. Menurut laporan Montour, pada saat umurnya sekitar 3 tahun, ia sudah bisa membaca dengan lancar, dan 6 bulan sesudahnya, Sidis sudah bisa menggunakan pensil loh. Kecerdasannya sudah terlihat sejak ia kecil. Ketika dia berusia 5 tahun, dia sudah mengoperasikan mesin tik dan belajar bahasa Latin, Yunani, Rusia, Prancis, Jerman, dan Ibrani. Yang lebih mencengangkan, William diterima di Harvard pada usia 9 tahun, tetapi kampus tersebut ingin dia menunggu sampai berusia 11 tahun.
Pada usia 11 tahun, Sidis memberikan kuliah pertamanya dengan fisika 4 dimensi. Lalu, 5 tahun kemudian, ia berhasil lulus dengan predikat cum laude. Yang ketiga, Terence Tao. Terence Tao memiliki skor IQ di angka 225 hingga 230, yang menjadikannya berada di urutan ketiga dengan IQ tertinggi di dunia. Ia lahir pada tanggal 17 Juli 1975. Dia adalah seorang profesor matematika di University of California, Los Angeles dengan memegang jabatan James and Carol Collins Chair. Penelitiannya meliputi topik tentang analisis harmonik, persamaan diferensial parsial, kombinatorika aljabar, kombinatorika aritmetik, kombinatorika geometrik, convergent sensing, and teori bilangan analitik. Tao memiliki kemampuan yang luar biasa di bidang matematika. Pada usia 20 tahun, dia memperoleh gelar doktor dengan menerima Fields Medal setara dengan Nobel dalam matematika pada 2006. Tao tinggal di Los Angeles bersama istri dan anak-anaknya dan berfokus pada persamaan diferensial parsial, kombinatorik aljabar, analisis harmonik, dan teori bilangan analitik. Dia juga menerima MacArthur Fellow pada tahun 2006 dan telah menjadi penulis atau rekan penulis lebih dari 300 makalah penelitian. Tao secara luas dianggap sebagai salah satu matematikawan terbesar yang masih hidup hingga saat ini. Yang keempat, Marilyn Vosavans. Jika di urutan pertama hingga ketiga ada laki-laki yang hebat, di urutan keempat ini ada seorang perempuan kelahiran Missouri, Amerika Serikat pada tahun 1946. Marilyn memiliki skor IQ 228. Hingga tahun 1989, ia tercatat oleh Guinness World Record sebagai orang dengan IQ tertinggi. Marilyn adalah kolumnis majalah New York, pengusaha, dan penulis drama. Marilyn adalah siswa yang unggul dalam sains dan matematika. Berbeda dari orang-orang pintar yang memutuskan untuk kuliah di Universitas Ivy League, Marilyn justru mendaftar di Merrimack Community College dan kemudian belajar filsafat di Universitas Washington. Namun, dia putus kuliah setelah 2 tahun untuk membantu menjalankan bisnis dan investasi keluarganya loh. Yang kelima, Christopher Hirata. Skor IQ yang dimiliki Hirata adalah 225. Ia merupakan kelahiran 30 November 1982 di Ypsilanti, Michigan, Amerika. Pada usia 13 tahun, ia memenangkan medali emas pada tahun 1996 di Olimpiade Fisika Internasional. Kemudian, ia belajar fisika di Caltech dari usia 14 hingga 18 tahun, lalu dia lulus dengan gelar sarjana pada tahun 2001. Selain itu, pada usia 16 tahun, ia juga melakukan penelitian untuk NASA tentang kolonisasi Mars. Kemudian, dia menerima gelar PhD di bawah pengawasan Euroseljak pada tahun 2005 dari Princeton Thesis Universitas dalam astrofisika, teori lensa gravitasi lemah, dan analisis data. Dari tahun 2005 hingga 2007, dia menjadi sarjana tamu di Institute for Advanced Study. Selain itu, dari tahun 2006 hingga 2012, ia menjadi asisten profesor dan kemudian profesor penuh di Caltech, belum pindah ke Ohio State University pada tahun akademik berikutnya. Dia saat ini menjadi profesor di Pusat Kosmologi dan Fisika Astropartikel, CCAVP YOSU. Itu dia 5 orang dengan IQ tertinggi di dunia versi AKT. Favorit kamu ada di nomor berapa nih Sobat AKT? Yang jelas, semuanya luar biasa bukan? Selain mereka memiliki kejeniusan yang tinggi, ternyata mereka juga bisa hidup dengan cara yang luar biasa. Mulai dari mempelajari banyak hal, hingga memanfaatkan kejeniusannya untuk hal-hal yang bermanfaat nih Sobat AKT. Pastinya membuat kita semua tercengang bukan? Selanjutnya, enaknya kita bahas apa lagi ya? Pastinya terus support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dengan cara kamu mensubscribe channel ini,
Itu artinya adalah satu langkah untuk menuju pengetahuan yang lebih luas dan wawasan yang lebih banyak loh. Jangan lupa, nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya.